Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, kalau sudah selesai bicara, mohon di-off-kan mikrofonnya ya. Untuk perkuliahan kimia dasar, hari ini Ibu akan menyampaikan perkuliahan kimia dasar yang pertemuan pertama untuk kontrak perkuliahannya. Jadi, selama 1 semester ke depan, kita akan melakukan perkuliahan secara daring, baik perkuliahan di kelas maupun yang praktikumnya. Jadi, kayak kemarin Rahmat menghubungi Ibu untuk konfirmasi gimana praktikum, karena jadwalnya hari Selasa, jadi praktikum untuk semester ini dilakukan secara daring, dalam bentuk penugasan yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian. Dan sekarang belum, kemungkinan akhir bulan ini atau awal bulan depan tugasnya sudah akan Ibu berikan untuk menggantikan kegiatan praktikum. Kemudian untuk perkuliahan 16 pertemuan, kan kita kimia dasar atau materi kuliah yang lainnya juga ada 16 pertemuan ya. Dari 16 pertemuan itu, 2 pertemuan UTS dan UAS. UTS ini nanti insya Allah dilakukan di Google Classroom. UAS nanti dalam bentuk penugasan, akan ada tugas akhir semester nanti yang akan Ibu berikan untuk menggantikan nilai UAS. Kemudian, kan 16 dikurangi 2, UAS sama UTS, sisanya 14. 14 ini, 4 pertemuan dilakukan secara virtual meeting, misalnya melalui Zoom atau Google Meet. 10 lainnya kita lakukan di Google Classroom. Jadi media daring yang kita gunakan untuk perkuliahan kimia dasar itu ada Zoom atau Google Meet dan Google Classroom. Kalau untuk WhatsApp group itu cukup nanti Ibu untuk koordinasi informasi aja ke kalian. Untuk perkuliahan 2 itu. Zoom atau Google Meet dan Google Classroom. Ya, ada 16 pertemuan, 2 UTS dan UAS, kemudian 4 yang virtual meeting, 10 yang dilakukan di Google Classroom. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk peraturan-peraturan perkuliahan, sama ya dengan perkuliahan yang lainnya juga. Yang penting kalian hadir, konfirmasi hadir di perkuliahan yang Ibu ampu. Untuk yang perkuliahan dilakukan secara virtual meeting, konfirmasi kehadiran akan Ibu terima nanti dari Kosmanya ya. Mungkin dari Raka atau dari Rahmat yang akan memberikan laporan siapa yang tidak hadir setiap kali Ibu melakukan pertemuan virtual meeting. Jadi bukan berarti kita mulai jam 9.00 kalian harus hadir di jam 9.00. Barangkali yang berada di daerah sulit jaringan, boleh kalau kapan kalian bisa masuk gitu ya. Cuman keaktifan kalian selama perkuliahan di secara virtual meeting atau melalui Google Classroom nanti akan menjadi penilaian Ibu sebagai bahan nilai mandiri kalian sama nilai terstruktur. Kemudian jadi itu ya untuk kehadiran di virtual meeting Ibu lihat dari awal sampai akhir kehadirannya. Jadi misalnya tiba-tiba putus jaringan atau gimana, kalau kalian sudah hadir atau paling tidak kalian bertanya sehingga Ibu tahu kalian hadir, itu kalian akan terkonfirmasi hadir oleh Ibu. Sementara konfirmasi kehadiran via Google Classroom itu biasanya akan Ibu berikan batas waktu 1-2 hari untuk kalian konfirmasi hadir di kolom komen. Nanti akan kita coba untuk pertemuan ke-5 atau 6 gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Mahardika, siapa yang mau tanya? Mahardika Amrin, Dian Adriani, Rahmatul Fajar, Adila Satria, mohon kameranya di-on-kan. Riri, siapa lagi? Rizky, Dodi, Bagus Permana, Anil Daningsi, Syahrul Topik, Adina Wirasti. Yang kameranya masih off, mohon di-on-kan. Oke, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut?
Tidak ya, kita lanjut ya. Oke, kemudian untuk 16 pertemuan itu topik apa aja yang akan dibahas, nanti RPS-nya akan Ibu share di Google Classroom. Kode kelas akan Ibu bagikan di WhatsApp group. Ya, akan Ibu bagikan di WhatsApp. Minum dulu Fajar, Rahmat ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih, siapa yang bisa jawab kira-kira? Kita kan jurusannya agroteknologi ya, atau pertanian. Nah, menurut kalian, kenapa kita perlu mempelajari kimia dasar? Sementara jurusan kita pertanian nih. Izin menjawab, Bu. Siapa tadi, Rahmat ya? Iya, Bu. Oke, silakan Rahmat. Karena dalam pertanian kita juga harus mengetahui tentang pH-pH yang bagus untuk tumbuhan tersebut atau sejenisnya. pH-pH yang bagus untuk tumbuhan tersebut. Berarti yang diukur pH tumbuhan ya? Maksudnya tanahnya, Bu. pH tanahnya. Oke, memangnya kenapa, Rahmat? pH tanah itu harusnya yang bagaimana? Kalau umpamanya tergantung tumbuhan lah, Bu. Ada tumbuhan tersebut yang membutuhkan zat pH yang tinggi atau zat asam yang tinggi. Karena ada tumbuhan tersebut yang tidak bisa memiliki zat asam yang tinggi. Jadi untuk mengukur pH tanah itu butuh ilmu kimia gitu ya, Rahmat ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih jawabannya Rahmat. Benar ya, salah satu penyampaian dari Rahmat tadi, aplikasi ilmu kimia dalam bidang pertanian itu bisa salah satunya itu dalam pengukuran pH tanah. Jadi bisa menggunakan alat pengukur digital atau bisa dilakukan secara manual, misalnya menggunakan kunyit dan lain sebagainya, bisa kalian cari sendiri nanti. Yang jelas salah satu penerapan ilmu kimia dalam bidang pertanian itu, agroteknologi itu dalam pengukuran pH. Terima kasih Rahmat jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban atau melengkapi jawaban Rahmat? Kira-kira kenapa sih kita perlu belajar kimia? Oke, Sardo. Silakan Sardo. Ilmu kimia sangat penting di dalam pertanian karena dalam proses pertanian tidak akan lepas dari kimia. Contohnya dalam proses pemupukan. Bagi tanaman perlu dilakukan proses pemupukan, Bu. Jadi kan dalam pemupukan itu tidak terlepas dari unsur-unsur kimia seperti pupuk NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Dan juga dalam tanaman juga kan perlu adanya pestisida. Nah, pestisida kan bermacam-macam, tidak lepas juga dari unsur kimia seperti bakterisida, rodentisida, akarisida, dan lain sebagainya, Bu. Bagus sekali jawabannya Sardo. Sardo anak pertanian ya? SMK pertanian? Iya, Bu, dari SMK. Iya, Bu, dari SMK jurusan pertanian. Pantes lah ya. Mantap pengetahuan pertaniannya. Oke, jadi dua tadi jawaban dari Mardo ya. Yang pertama, ilmu kimia itu dibutuhkan dalam pemupukan. Yang kedua, pestisida atau pengendalian hama tanaman ya, Sardo ya. Kalau untuk pemupukan, nanti ada pupuk utama, ada pupuk majemuk, ada pupuk tunggal ya. Misalnya yang disebutkan oleh Mardo tadi, pupuk NPK, pupuk majemuk, yang dalam satu pupuk itu ada 3 unsur hara yang diperlukan, yaitu N, P, dan K, nitrogen, fosfor, dan kalium. Bagus sekali tadi jawaban dari Sardo. Atau nanti selain pupuk NPK tadi, juga tumbuhan itu butuh unsur hara yang sangat banyak. Ada unsur hara makro, ada yang mikro ya Sardo ya. Nanti akan kalian pelajari di materi perkuliahan kejuruannya, ke bidang pertaniannya. Jadi itu salah satu, bukan salah satu ya, salah dua berarti tadi, penerapan ilmu kimia dalam bidang pertanian, yaitu pemupukan dan pestisida. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Selain tadi yang pertama, Ahmad menjawab dalam pengukuran pH, kemudian dalam pemupukan atau unsur hara, dan yang ketiga pestisida. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Selain Sardo dan Rahmat nih, udah ngomong tadi. Siapa? Yang perempuan nggak ada suaranya nih? Marolop Agus mana ya? Nggak terlihat orangnya nih. Dodi Prayogo, Bagus Permana, Faras, Bella, nggak terlihat juga. Ada yang mau menambahkan jawaban? Atau Ibu tunjuk nih? Ya, izin menjawab, Bu. Ya, siapa nih? Novia ya? Iya, Bu. Oke, silakan Novia. Iya, terima kasih, Bu. Kan di dalam ilmu pertanian itu kita tidak mempelajari cuman tentang anatomi atau pupuk dan
pestisida saja. Tetapi di dalam pertanian nanti kita juga mempelajari tentang salah satunya tentang metabolisme pada tumbuhan. Jadi di dalam metabolisme ini juga ada unsur-unsur kimia yang terkandung di dalamnya, yang dimana unsur-unsur kimia inilah yang akan menghasilkan zat makanannya nanti. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Novia jawabannya. Jadi dalam metabolismenya ya. Untuk pelajaran yang metabolisme ini nanti akan kita bahas di semester 2. Sekarang kan kimia dasar nih. Semester 2 nanti kalian akan bertemu mata kuliah biokimia. Jadi dalam biokimia itu nanti akan dipelajari metabolisme yang terjadi dalam tumbuhan atau makhluk hidup. Salah satunya metabolisme yang misalnya Novia sampaikan tadi dalam proses pembuatan makanan ya. Nah, tumbuhan itu dalam proses pembuatan makanannya, ada yang ingat nggak istilah proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Ya, nah fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses kimiawi ya yang terjadi pada tumbuhan, di mana mereka bisa memproduksi makanan sendiri dari memanfaatkan air, udara, dan klorofil yang ada di dalam bagian tubuh mereka, sehingga mereka bisa menghasilkan makanan. Bagus ya Novia ya. Jadi itu tadi jawaban dari beberapa teman kalian semua yang sangat bagus menyimpulkan bagaimana keterkaitan atau hubungan antara ilmu kimia dengan agroteknologi atau pertanian. Sehingga Ibu berharap dari jawaban teman-teman tadi, kalian bisa mengetahui kenapa sih saya perlu belajar kimia gitu, sementara jurusan saya pertanian. Gitu ya. Ada nggak satu orang yang bisa menyimpulkan jawaban dari keempat temannya tadi? 3 ya, dari Rahmat, Sardo, sama Novia tadi. Ada satu orang yang bisa menyimpulkan? Menggabungkan secara ringkas? Ada? Saya, Bu. Sardo kan menjawab. Mungkin Sardo yang menyimpulkan. Maksud Ibu yang lain selain Sardo, Rahmat, dan Novia. Oke? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Aprilia, kemana nih? Aprilia nggak terlihat orangnya. Sama Marolop juga. Lalu, Bagus Permana. Ini ada yang nickname-nya 1KKDSLB. Bu, nggak tahu siapa nih ya. Rizky Fajar juga nggak terlihat orangnya. Siapa yang mau melengkapi jawabannya? Kalau gitu Ibu tanya lah satu-satu ya. Ibu mau nanya ke Rizky Andian Nasution. Rizky, mohon di-on-kan mikrofonnya. Ya, Bu. Ya, Rizky, gimana tadi jawaban dari teman-temannya? Coba disampaikan. Gimana Rizky? Paham, Bu. Kenapa? Paham. Berarti nggak didengarkan ya jawaban dari teman-temannya tadi ya? Berisik ini, Bu. Kenapa? Berisik ini. Berisik. Ya, Ibu udah ulang-ulang juga jawaban dari temannya tadi ya, dari Mardo, dari Rahmat sama Novia, sudah berulang-ulang tadi Rizky. Nah, kalau gitu, gimana? Jelas, Bu. Oke, cukup pas ya Rizky ya. Kalau gitu Ibu mau bertanya sama Rahmanda. Saya aja, Bu. Siapa? Paras? Sandi? Iya, Bu. Oke, silakan Sandi. Bukan, Bu. Paras, Bu. Paras ya? Oke, silakan Paras. Paras nggak terlihat nih kameranya. Baiklah, saya iya, Bu. Lupa ya, Bu. Oke. Baiklah, saya akan menyimpulkan jawaban dari ketiga teman-teman saya. Yang pertama itu mengapa kimia sangat diperlukan dalam pertanian? Karena yang pertama tadi kimia dapat mengetahui dari unsur-unsur tanah. Yang kedua, kimia dapat mengetahui itu pestisida yang berguna untuk tanaman-tanaman. Yang ketiga, kimia itu dapat mengetahui bentuk-bentuk alam yang ada di sekitar. Sekian jawaban dari saya, Bu. Kimia dapat mengetahui bentuk-bentuk alam yang ada di sekitar. Itu gimana ya, Faras?
Bentuk-bentuk alam. jawaban dari siapa tadi ya? Novia. Dia. Dari Novia ya? Si Novia Desrita tadi. Ya, Bu. Ya, maksudnya bukan bentuk-bentuk Yang alam pertama, ya, saya ulang lagi ya, Bu. Yang pertama, ya mengetahui bukan bentuk-bentuk alam sih, Bu. Maksudnya tuh keadaan alam sekitar itu seperti apa gitu, Bu. Misalnya kayak oksigen, ada karbon dioksida, itu kan unsur-unsur alam yang berguna untuk tanaman nantinya dalam bidang ilmu pertanian. Nah, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Fares ya sudah mencoba menjawab. Ini maksud pertanyaan Novia tadi itu metabolisme yang dilalui oleh makhluk hidup. Jadi ya, kita itu ada namanya nanti kalau di biokimia kalian ketemu biomolekul itu ada karbohidrat, protein, lipid, mineral, vitamin. Nah, itu semuanya ada proses metabolismenya. Tumbuhan juga akan mengalami proses metabolisme, salah satunya yang fotosintesis. Ibu apresiasi ya Faras tadi sudah mencoba menjawab. Terima kasih. Kemudian sama-sama, Bu. Iya, sampai di sini ada yang ingin bertanya dulu terkait kontrak perkuliahan ya sebenarnya. Kalau untuk pertanyaan tadi sekedar pengantar dari Ibu supaya kalian tahu kenapa kalian butuh belajar kimia. Ada yang ingin bertanya terkait kontrak perkuliahan kimia dasar? Izin bertanya, Bu. Siapa ini? Aprilia. Aprilia, oke silakan. Ya, dalam ilmu kimia nanti itu, apakah hanya pestisida untuk tumbuhan saja, atau ada juga pestisida untuk pengusir hama, Bu? Iya, oke. Terima kasih Aprilia pertanyaannya. Iya, jadi banyak jenis pestisida ya. Bisa konfirmasi ke Sardo tuh. Jadi ada insektisida, herbisida, dan seterusnya. Tergantung nanti yang mau dibasmi itu apa. Kalau rumput kan herbisida ya. Kalau serangga-serangga, insektisida. Jadi banyak sekali jenisnya. Yang penting belakangnya sudah sida gitu. Tergantung nanti yang mau dibunuh itu apanya gitu. Ada kok semuanya ada Aprilia. Dan semuanya itu komponen penyusunnya ya senyawa-senyawa kimia gitu. Nanti akan ketemu sendiri tuh saat kalian belajar hama dan apa ya. Pokoknya ada mata kuliahnya nanti untuk membahas itu Aprilia. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau terkait kontrak perkuliahan sudah ngerti ya, sudah bisa dipahami ya? Siapa tadi yang izin bertanya? Novia. Oh ya, Novia, silakan Novia. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaannya, dalam perkuliahan nanti referensi apa saja yang perlu kalian persiapkan, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Novia. Untuk referensi, kalau kalian punya buku kimia dasar, boleh dipakai buku kimia dasar yang penulisnya siapa saja boleh ya. Yang penting judulnya kimia dasar. Ada Syukri, ada banyak sih nanti di RPS ada tuh tertulis dari Ibu referensinya. Boleh juga kalian gunakan jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai bahan bacaan. Atau nanti Ibu biasanya kalau share materi di Google Classroom akan sekalian Ibu lampirkan materinya berupa PDF atau link YouTube atau PowerPoint. Nanti biasanya akan langsung Ibu share Novia. Untuk bahan tambahan bisa kalian gunakan buku aja. Yang penting judulnya kimia dasar. Ibu nggak batasi siapa penerbit atau penulisnya. Ya Novia? Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Kalau sudah bisa dimengerti? Nanti jam 10 ada pertanyaan lagi ya? Oh, Ilani mau bertanya, Ilani? Iya, Bu. Ya, silakan. Mengenai pengumpulan tugas, Bu. Apabila di sini jaringannya suka error gitu kan, Bu. Nah, lambat mengumpulkan tugas itu gimana, Bu? Iya, jadi dari tadi juga Ibu sudah sampaikan ya bahwa kalau sama sih seperti konfirmasi kehadiran, absensi, untuk tugas biasanya Ibu juga akan beri batasan 1-2 hari. Jadi kalau 1-2 hari insya Allah cukup lah ya untuk kalian antisipasi jaringannya nggak ada gitu. Biasanya gitu, 1 hari misalnya Ibu berikan tugas di kita perkuliahan hari apa ini? Hari Rabu nih kita kuliah. Biasanya Kamis atau Jumat Ibu batas tenggat kalian upload tugasnya di Google Classroom gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih. Atau memang kalau misalnya sangat-sangat bermasalah gitu ya sampai kalian belum bisa upload juga tugasnya 1-2 hari, boleh kalian japri Ibu.
untuk sebutkan permasalahannya ada di mana. Jadi kalau Ibu lihat hari ini kita kuliah via Zoom, alhamdulillah semuanya hadir, berarti jaringannya bagus ya di tempat masing-masing. Ya, Bu. Tadi baru 40 orang. Alhamdulillah, Bu. Iya. Ini yang nickname-nya satu kakak ini siapa ya? Putus-putus, Bu. Nggak kedengaran. Siapa tuh yang ngomong tadi? Saya, Bu. Rahmanda ya? Oh, kalau di sana putus-putus Iya, Bu. suaranya ya Rahmanda ya? Iya, Bu. Oh, tapi suara Ramanda sampai ke sini bagus. Nggak apa-apa kalau kita kuliah via Zoom hanya dilakukan 4 kali dan itu pun paling lama 40-50 menit. Jadi nggak akan lama perkuliahan yang Google Meeting-nya. Google Meeting via Zoom-nya. Baik, Bu. Nah, untuk 3 pertemuan lagi, insya Allah kita lakukan di pekan depan dan 2 pekan berikutnya via Zoom ya. Ibu akan bagikan link-nya ke Rahmat atau ke Raka Rahmat ya. Ke Raka atau nanti Ibu Raka aja, Bu. Raka aja, Bu. Raka aja ya. Raka Kalau aja, Bu. misalkan Raka mungkin ada menghubungi Ibu tapi belum di-reply, Ibu mohon maaf karena chatnya belum sempat Ibu buka, Raka. Kemarin Rahmat langsung telepon, jadi tes telepon, Bu. Ya, Bu, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf. Santai aja, Bu. Ya, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini rata-rata Ibu mau inilah dulu ya, kenal sedikit. Muhammad Rifki ini dari mana? Rifki, asalnya Rifki? Medan, Bu, Sumut. Oh, Rifki Medan. Mahardika Amrin, dari mana Mahardika? Dari Riau, Bu. Riau di mananya? Rohil, Bu, Rohil. Rohil, oke. Rohil, Bu. Aprilia? Dari Sungai Apit Siak, Bu. Oh, Siak, oke. Sungai Apit tuh ada mangrove-nya ya? Iya, Bu, di Sungai Rawanya. Iya, di Sungai Rawa. Terima kasih, Aprilia. Dian dari mana? Dari Pranab, Bu, Info. Pranab, Info, oke. Prabelta dari mana? Dari mana Prabelta? Kampar. Ya, suaranya kurang terdengar Prabelta. Terima kasih. Andriana, gimana Andriana? Dari mana? Dari Kandisia, Bu. Kandisia, oke. Kenapa Andriana? Salah pencet tadi, Bu. Apa? Regi, gimana Regi? Riau, Bu, Riau. Riau di mananya? Karena Riau juga. Rokan Hulu. Rokan Hulu, oke. Terima kasih Regi. Ain. Ya, Bu, sama-sama. Dari Siak, Bu. Oke, Siak. Ada beberapa dari Siak tadi ya. Muhammad Raihan. Raihan dari mana? Dari Pekanbaru, Bu. Pekanbaru, oke. Raka? Dari Tapung, Bu, Kampar. Tapung Kampar, oke. Adilah Safria Ningsih dari mana? Tuan, Bu. Padang Lawas. Padang Lawas, oke. Sardo? Rokan Hulu, Bu. Rokan Hulu. Di Rokan Hulu ada SMK Pertanian ya, Sardo ya? Ada, Bu. Oh, iya. Rahmat dari mana, Rahmat? Dari Air Tiris, Kecamatan Kampar, Bu. Oh, Kampar. Raswati? Dari Utara Jatinggi, Kabupaten Padang Lawas, Bu. Padang Lawas. Oke, Alvan Zuri dari mana? Natuna, Bu. Oh, jauh ya, Kepri ya? Ya, Bu. Rizky Fajar? Dari Sibolga, Bu. Kota Sibolga. Sibolga, Sumatera Utara ya? Iya, Bu. Oke, Anissa Persela? Dari Kampar, Bu. Kampar. Sandi dari mana, Sandi? Dari Sibolga, Sumatera Utara, Bu. Iya, Marolop Agus. Dari Pangkalan Kerinci, Bu. Pangkalan Kerinci, Riau. Novia dari mana? Novia, di-on-kan dulu Novia, mikrofonnya. Pak, Bu, maaf, Bu. Ya, dari mana?
Dari Sumatera Barat, Bu. Oh, Sumbar. Terima kasih, Sumbar. Saras? Baru, Bu, Riau. Kan baru, Faras. Panam. Panam. Sama kita Panam. Tampan ya. Nah, Ilani Syafira? Riau, Bu, Kabupaten Rokan Hilir. Oke. Syahrul Taufik Anwar. Bilahan, Bu. Wis Tembilahan di mananya? Di Inhil, Bu. Iya, Ibu tahu di jalan apa Tembilahan. Ibu kampungnya di Tembilahan juga. Di dalam, Bu. Pedalaman, Bu. PT. Oh, berarti bukan di kota Tembilahannya ya? Ya, Bu. Oke. Sohwatul Rofilah. Dari mana Sohwah? Oh, nggak terdengar suaranya Sohwah. Dari Sumbar, Bu. Oh, Sumbar. Oke. Edward Sandi. Edward dari mana, Edward? Batang Peranap Inhu, Bu. Oh, Inhu. Oke. Next ada Rizky Fajar. Sudah belum tadi Rizky Fajar? Belum ya? Rizky Fajar dari Sudah, mana? Bu. Oh, sudah ya? Sudah tadi. Anissa, Sandi, Marolop Agus nih. Marolop Agus. Marolop Agus nggak ada orangnya, nggak ada suaranya. Rinaldi dari mana Rinaldi? Dari Sumbar, Bu. Rinaldi namanya Rinaldi mantap. Bukan, Bu. Oh. Itu nama satu kata aja, Bu, ditambah, Bu. Oh, iya. Bu kira namanya Rinaldi mantap. Dari Sumbar. Ya, Iya, Rinaldi. itu kan, Bu. Ya, Bu. Dari Sumbar, Bu. Ya, siap. Siapa lagi nih? Hesti dari mana Hesti? Batang Peranap Inhu, Bu. Oke. Faroki. Muhammad Faroki. Tembilahan Inhil, Bu. Di mana Faroki? Kota Tembilahan atau di kotanya? Di Tembilahan. Iya, di kotanya. Oh, orang Banjar ya Faroki ya? Iya. Kelihatan dari logatnya. Oke. Vanessa? Ya, Bu. Dari Sumbar, Bu. Sumbar. Adina Wirasti? Adina dari mana? Nggak terdengar suaranya, Adina. Aduh, Ibu nggak bisa dengar suaranya. Nggak bisa dengar Adina, mohon maaf. Rizky Andian sudah. Rizky Andian belum, tadi Ibu nanya nih sama Rizky Andian. Dari mana Rizky Andian? On-kan dulu mikrofonnya Rizky. Tembilahan, Bu. Tembilahan juga. Orang Tembilahan rupanya. Di mana tinggalnya Rizky? Di PT, Bu. Oh, di PT. Sinarmas. Sinarmas. Oke, bagus. Bagus dari mana bagus? Bisa, Bu, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Prabelta tadi sudah ya Prabelta. Dodi Prayogo. Iya, Bu. Ya, dari mana Dodi? Dari Inhu, Bu. Inhu. Yulianita Rahayu. Dari mana Yulianita? Nggak bisa dengar. Ibu nggak bisa dengar suaranya. Karina dari mana Karina? On-kan dulu Karina. Nah. Dari Duri, Bu. Duri. Oke, Bella. Dari Kampar, Bu. Kampar. Hardika Amrin sudah. Muhammad Rifki. Rifki dari mana Rifki? Icon Open, Bu. Sumut, Bu. Rahmanda Dwika belum kan? Belum, Bu. Dari mana Rahmanda? Dari Kandis, Bu, sebelum Duri. Oke. Bagus Permana ini siapa? 1KD ini siapa ya? Nickname 1KD.
Bagus Permana sudah. Raka mana Raka tadi ya? Raka mohon nanti di data Raka. Siapa yang tidak hadir dicatat, Iya, Bu. kirimkan ke WhatsApp. Ya. Iya, Bu, siap. Perkuliahan kita ini sudah Ibu rekam. Nanti kalian bisa lihat ya. Ibu share nanti linknya. Ada yang ingin ditanyakan terkait kontrak perkuliahan kimia dasar? Cukup? Oke, karena waktu perkuliahan kita, waktu batas penggunaan Zoom kita hanya tinggal 2 menit lagi, tersisa 2 menit lagi. Mungkin cukup sampai di sini untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan dan perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nanti RPS, kode kelas akan Ibu share insya Allah di grup kelasnya. Ibu tunggu juga konfirmasi ketidakhadiran teman-temannya dari Raka ke WhatsApp Ibu nanti. Jaga selalu kesehatan dimanapun kalian berada. Mohon untuk pertemuan virtual meeting pekan depan yang tadi suaranya nggak bisa didengar, tolong dicek ya kenapa gitu supaya pekan depan bisa lebih aktif lagi karena pekan depan kita sudah mulai perkuliahan masuk ke materi. Jadi Ibu akan sering nanti biasanya lakukan tanya jawab atau kuis saat menjelaskan. Oke? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.